Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama dengan Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ketiga dari seri pelajaran Alkitab dengan judul yang sangat sensitif, ada keselamatan di luar agama Kristen. Kenapa saya harus katakan ini sensitif? Karena apa? Ternyata di tengah-tengah judul seperti ini, umat Kristiani sesungguhnya terbelah jadi dua. Yang pertama, kelompok yang pertama, karena mereka bergaul secara luas dengan seluruh bangsa, dan mereka mendapati ada begitu banyak orang-orang yang berinteraksi dengan dirinya, yang menjadi sahabat kekasih jiwanya adalah orang-orang yang beragama di luar Kristen. Namun mereka kaget bahwa sahabat-sahabatnya itu adalah pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang selalu jadi berkat untuk orang lain, dan mereka baik perilaku mereka. Namun mereka adalah pemeluk agama-agama di luar Kristen, hingga mungkin pada saatnya mereka meninggal, mereka tetap memegang keyakinan mereka masing-masing. Kelompok Kristen ini berkata, rasanya kok tidak bisa terima jika mereka yang baik, bahkan melebihi aku sebagai orang Kristen, mereka harus tidak masuk surga. Tadi di video saya pertama, saya hanya cuma berkata, arti kata selamat saya sederhanakan adalah orang yang masuk surga, tidak sampai masuk api neraka. Tetapi standar dari orang Kristen bukan selamat hanya dapat surga, tetapi surga plus-plus, karena engkau akan dijadikan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Berarti di samping kita mendapatkan keselamatan hidup kekal di surga, tetapi kita juga akan bersama Kristus memerintah di sana. Karena surga bertingkat. Saudara, kelompok yang satunya justru kelompok yang lebih ekstrem. Mereka malahan tidak terima kalau ada orang beragama di luar Kristen diselamatkan oleh Yesus sang juru selamat. Yang menyelamatkan tetap Yesus, ya. Tetap Yesus yang juru selamat, karena Alkitab kita harus tetap kita imani. Keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Titik. Tetapi persoalannya sekarang adalah judul saya ini akan membawa pengertian kepada saudara, jika Yesus yang adalah sang juru selamat dunia, Yesus adalah satu-satunya jalan, Yesus adalah anak Allah, yang oleh karena namanya orang yang percaya kepada dia beroleh keselamatan dan bukan binasa, itu mau menyelamatkan orang di luar agama Kristen. Adakah manusia, adakah gereja yang bisa melakukan protes? Jika ternyata setelah Anda mempelajari, memahami doktrin Trinitas, ternyata Bapa, Sang Anak, Yesus Kristus Tuhan, dan Roh Kudus, walaupun mereka adalah tiga pribadi yang berbeda, namun mereka ada di dalam satu hakikat yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, pencipta yang satu itu, dan mereka
tidak terpisahkan dengan persekutuan yang sangat indah, sehingga setiap kali peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini, mereka hadir semuanya, berarti mereka tahu semuanya, mereka juga mengasihi semua umat ciptaannya. Maka sesungguhnya kepada orang-orang yang tidak terima atau yang protes, sehingga harus keluar kata-kata yang mengagetkan saya di dalam WA saya. Kemudian saya kaget karena pernyataannya berbunyi demikian. Buat apa Bapak saya jadi Kristen jika ternyata di luar agama Kristen juga ada diselamatkan? Saya kaget, saudara. Saya berpikir keselamatan tidak boleh dipakai main-main. Anda jangan berspekulasi dengan keselamatan, karena yang sebagai umat Kristiani tetap kita harus lurus, harus kencang, strict kepada Alkitab, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Agama apapun tidak menyelamatkan, manusia siapapun tidak ada yang bisa menyelamatkan. Satu nama, hanya nama Yesus, karena itulah firman Tuhan. Titik, tidak ada yang lain. Saudara, saya berkata kepada orang ini, keselamatan jangan dipakai main-main. Karena apa? Karena kalau orang itu tidak diselamatkan, berarti orang ini akan tinggal di api neraka, bukan bicara 1-10 tahun, tetapi dalam jangka waktu yang sangat panjang, yaitu selama-lamanya. Penderitaan ada di sana. Tetapi ketika kita diselamatkan, kita akan menikmati sorga yang diberikan oleh Tuhan dengan segala kekekalan dan sukacitanya juga selama-lamanya. Oleh karena itu, jangan berspekulasi. Jika engkau tidak menjadi Kristen, saudara, mohon maaf bicara, Kristen ini kan ada pandangan banyak. Kalau saya pilah, jadi dua aja. Yang satunya punya pandangan, begitu saya ditebus dosa saya oleh Tuhan Yesus, saya pasti sudah diselamatkan. Padahal kelompok seperti ini ada banyak yang kita saksikan. Mereka tidak lakukan perbuatan baik apa-apa, cuma diam saja, tapi yakin selamat. Kelompok yang lainnya tahu, aku butuh dibaptis, itu perlu. Aku butuh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Tetapi yang dikehendaki oleh Kristus adalah yang melakukan kehendak Bapakku yang masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, aku harus mengerjakan keselamatanku dengan takut dan gentar, dan menunjukkan buah-buah pertobatanku untuk memuliakan Kristus dan menyukakan hatinya, agar supaya kasih karunia-Nya, belas kasihannya itu turun atas aku dan keluargaku, sehingga semuanya boleh diselamatkan. Oleh karena kami memiliki iman dengan perbuatan seperti yang Kristus katakan di dalam firman-Nya. Saudara, kelompok Kristen model seperti ini. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara, sahabat saya, yang ketika ada orang di luar Kristen kemudian oleh Yesus yang adalah juru selamat diselamatkan, kemudian Anda mulai protes, judul kecil ini untuk Anda semuanya. Judulnya adalah, sesungguhnya kita menderita apa? Sampeyan itu rugi apa? Jika Yesus yang adalah juru selamat dunia itu juga mengasihi orang lain, kemudian orang lain di luar kita juga diberi surga, ruginya di mana? Nanti kita buktikan lewat Alkitab. Ruginya di mana? Kenapa harus ini muncul sebuah pernyataan seakan-akan Anda merasa keberatan? Kalau ada di sana diselamatkan, mending saya tidak Kristen. Saudara, ruginya di mana?
Nanti judul saya mau tunjukkan bahwa jika Yesus Tuhan tidak menyelamatkan mereka, Yesus sebagai pencipta, itu yang mengalami kerugian. Bukan saudara. Padahal, jika engkau sebagai anak Tuhan, melakukan perbuatan baik dan benarmu seperti firman Allah, keselamatan yang Dia janjikan diberikan kepada hidupmu. Hakmu sudah diberikan. Ruginya di mana? Bukankah kita sebagai orang Kristen justru harus bersyukur, mengucap puji Tuhan ketika kita melihat Yesus yang adalah Tuhan ada begitu banyak menyelamatkan orang-orang walaupun bukan dari kelompok orang Kristen. Sebagai bukti Tuhan, aku mengasihi engkau, aku mengasihi sesamaku lewat hukum yang terutama. Saudara, kita lihat lebih dulu kapan nama Yesus mulai dikenal. Tentunya kita ingat peristiwa Natal yang pertama itulah nama Yesus mulai dikenal, mulai disebut. Yesus yang mana? Yesus yang lahir oleh karena Roh Kudus. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21. Judul bacaannya Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus pribadi ketiga, pribadi yang lain ya. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, nama Yesus sudah ditentukan oleh Sang Pencipta juga. Yang adalah Tuhan yang Maha Esa. Namun di keesaan Tuhan ada di dalam tiga pribadi yang berbeda tadi. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah saudara, apa yang mau dilakukan dengan nama Yesus tadi? Ternyata kalimat yang terakhir berbunyi demikian. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umat yang mana? Saudara, jangan memaksa. Tafsir tidak boleh dipaksa. Tafsir harus berdasarkan ayat-ayat yang lain tentunya. Tetapi ada sebagian orang Kristen maupun di luar Kristen memaksakan tafsir ayat ini. Orang Kristen ngomong kebetulan sama dengan mereka yang di luar Kristen. Loh, Yesus lihat, dia hanya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Umatnya yang mana? Umatnya orang Kristen. Di luar Kristen dia tidak lakukan. Demikian kata orang Kristen tertentu dan orang di luar Kristen tertentu juga berkata demikian. Namun yang sesungguhnya jika Anda memahami doktrin Trinitas tadi, oleh karena itu saya menyarankan dengan kerendahan hati cari video saya sudah tayang di YouTube. Sebelum judul ini saya sudah menayangkan dengan judul Memahami Doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana. Ada 7 video. Silakan pelajari mulai video pertama hingga ke-7 supaya Anda mendapatkan pemahaman yang utuh dan benar. Nah saudara, karena ya pada waktu kisah penciptaan, peristiwa manusia diciptakan, dikatakan di situ manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kata kita, saya pastikan
adalah dalam jati diri tiga pribadi yang berbeda ini, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, berarti Yesus yang ditulis di Matius pasal 1 ayat 21 ini adalah Yesus sang pencipta. Sehingga umat yang mau diselamatkan adalah umat yang mana? Adalah manusia sebagai umat ciptaannya yang saat ini tinggal di bumi yang sama. Bukan umatnya bicara tentang Kristen saja dan Katolik. Bukan. Tetapi seluruh umat manusia yang ada di bumi sebagai umat yang Dia ciptakan, seperti pada Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Saudara, sekarang kita lihat supaya Anda yakin. Orang Kristen kalau cuma satu ayat kurang yakin, ya. Kenapa? Karena Kristen adalah orang yang kritis sekali, tidak gampang menyerah, untuk begitu saja percaya. Dan saya menghargai. Saudara, kita buka Lukas pasal yang kedua dalam kisah yang sama, tapi dengan redaksi dan cerita yang berbeda. Ya, redaksinya tidak sama, ya, cerita kisahnya sama, yaitu kelahiran Yesus, Lukas pasal kedua ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Terjadinya pada gembala-gembala. Judulnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku," kata malaikat itu, "memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Di garis bawahi Alkitabnya. Yang sudah membuka Alkitab, bawa catatan, silakan dicatat dan di garis bawahi. Ternyata kelahiran Tuhan Yesus ini dikatakan oleh malaikat itu adalah berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berarti kalau ini untuk seluruh bangsa, tadi umatnya yang mau diselamatkan adalah seluruh bangsa ini, bukan cuma sekelompok kecil orang Kristen Katolik, bukan, yaitu seluruh bangsa. Saudara, jika Anda dan saya sebagai orang tua, engkau sebagai seorang bapak, engkau sebagai seorang ibu, punya anak lebih dari satu, katakanlah 5 anaknya. Yang 2, ini nakal, seringkali melanggar, seringkali jengkelkan. Anda sebagai ibu, Anda sebagai bapak. Saya mau nanya, hati yang paling dalam, engkau sebagai orang tua, apakah engkau akan mengutuki anakmu ini, supaya anakmu nanti tidak selamat dan lain sebagainya, mengalami hal buruk, ataukah engkau sebagai bapak, engkau sebagai ibu, tetap berdoa, tetap berusaha, agar supaya seluruh anakmu itu menjadi baik dan kau selamatkan? Jika itu jawabanmu, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab, engkau yang jahat bisa berbuat baik, apalagi Bapakku yang ada di surga, Dia akan berbuat lebih baik daripada yang bisa engkau buat dan bisa aku perbuat. Amin, saudara. Saudara, kita lihat lagi, untuk mendukung saudara bahwa ini bangsa memang yang akan Dia selamatkan. Bukan cuma umatnya itu adalah orang Kristen saja, tetapi umatnya adalah manusia yang Dia ciptakan, yaitu seluruh bangsa. Sehingga dengan demikian ada ayat firman Tuhan yang mendukung lagi, yang hari ini kita baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jangan dipotong, saudara, ada yang protes nanti. Dunia ini. Tapi saya berhenti di sini untuk menunjukkan Tuhan mengasihi siapa? Dunia. Tuhan mengasihi apa? Bangsa semuanya.
Saudara tadi dan ibu tadi mengasihi siapa? Anaknya yang 5, bukan yang cuma 3. Karena yang 2 nakal, enggak, 5 dikasihi semua. Dunia dikasih oleh dia. Sehingga dia berupaya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, dikorbankan, menggantikan saudara dan saya, menggantikan dunia yang harus menanggung dosa, tetapi tidak mampu, digantikanlah oleh dia di dalam jati diri sang anak pribadi kedua. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, kepada anaknya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga lewat firman Tuhan ini kita bisa yakinkan juga, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, tidak ada nama lain. Agama tidak menyelamatkan, nabi-nabi tidak menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanya ada di dalam nama Yesus, yang adalah Kristus. Titik. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang Anda harus pegang teguh sebagai orang Kristen, saudara. Bicara tentang Tuhan Yesus, pribadi yang kedua, saudara tidak bisa meninggalkan untuk melihat Yesus dari 2 sisi. Sisi yang pertama, Yesus yang adalah 100% Allah, yang ada di dalam 3 pribadi yang berbeda tadi, namun dalam satu hakikat yang sama, adalah Tuhan yang Esa. Sisi yang satunya adalah 100% manusia. Dan yang ada di atas kayu salib yang sedang berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, adalah Yesus yang adalah 100% manusia. Sehingga kemanusiaannya, insaninya, itu bisa dibunuh, itu bisa mati. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Esa, itu menunjukkan dia hidup kembali. Dan dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Saudara, kita sekarang lihat dari video-video saya yang lalu, saudara kan sudah mengetahui bahwa Yesus ini memang adalah Sang Pencipta. 1 Kejadian pasal 1, silakan saudara catat, supaya bisa tidak perlu saya terangkan lagi. Karena Anda kalau menonton video saya mulai pertama, kedua, keterangan saya sudah ada di sana. Tetapi boleh hari ini saudara catat, Kejadian pasal 1, ayat 26 dan 27. Serta Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Pencipta. Wahyu pasal 1, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ini yang menunjukkan bahwa dia adalah Sang Pencipta. Kalau dia adalah Sang Pencipta, tentunya sama seperti Anda dan saya sebagai bapak atau sebagai ibu dari anak-anak kita, kita mengasihi semua anak-anak kita. Otomatis. Nah, saudara, sekarang apa yang mau dilakukan oleh Tuhan yang berkata bahwa Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka? Jadi kita tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada dalam satu persekutuan yang indah yang tidak terpisahkan. Pribadi Bapa, pribadi Tuhan Yesus, pribadi Roh Kudus saling ada di dalamnya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Roh Kudus yang keluar dari Bapa, Yesus yang menghembusi Roh Kudus. Jadi satu. Berarti di dalam setiap peristiwa dia ada dan dia mengetahui. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru, Tuhannya adalah sama. Karena apa? Karena ketiganya yang berbeda tapi dalam satu hakikat yang sama, tidak terpisahkan. Saudara, dipahami ya? Saudara, oleh karena itu, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat di Yunus pasal yang ketiga. Judulnya adalah pertobatan Niniwe.
Saya mau bacakan ayat 9 dan 10, yaitu ketika Niniwe diperintahkan harus bertobat, diberi peringatan oleh Tuhan, Yunus yang diutus. Apa yang menjadi pikiran Yunus? Tuhan, ini kan bukan bangsa Yahudi, bukan orang Israel, sudah berbuat dosa, hajar aja Tuhan, tunggang balikkan Niniwe. Tuhan ngomong, enggak, kamu berangkat, peringatkan. Singkat kata, Tuhan tetap tidak mau rencananya gagal. Yunus didaratkan di sana, lewat Yunus ditelan ikan paus. Saudara, Yunus memperingatkan, Niniwe bertobat. Apa yang terjadi? Sudah lihat ayat 9 dan 10. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, ketika peringatan itu datang kepada raja dan rakyatnya, maka raja memerintahkan seluruh rakyat Niniwe berpuasa, berbalik dari perbuatan yang jahat menjadi baik. Dan mereka berandai-andai dengan ini. Bahkan hewan ternak mereka juga tidak makan. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tuh melihat juga, menghargai juga. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, perbuatan dihargai di hati Tuhan. Lewat perbuatan Tuhan bisa tahu bahwa Niniwe yang jahat telah berbuat baik. Lewat perbuatan saudara dan saya, kita akan diketahui oleh Tuhan apakah kita orang berdosa atau kita orang benar. Apakah kita orang yang membenci Tuhan atau kita orang yang mengasihi Tuhan. Lewat perbuatan. Walaupun kita tahu kita diselamatkan oleh karena iman, oleh karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan. Tetapi yang namanya perbuatan tetap perlu saudara lakukan. Oleh karena itu, hati-hati jika ada penyesat yang mengajarkan kepada saudara, saudara nggak perlu melakukan perbuatan baik apa-apa. Itu salah, saudara. Itu penyesat. Karena lewat perbuatan itulah engkau menunjukkan bahwa engkau adalah orang yang beriman dan mengasihi oleh karena Kristus Yesus dengan segala firman-Nya. Saudara, sekarang kita lihat pasal 4, judul bacaannya adalah Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tuhan ingin cuci cara berpikir Yunus yang salah. Yunus hanya berpikir Tuhan mengasihi orang Yahudi, mengasihi Yunus dan orang-orang Yahudi lainnya. Padahal Tuhan ingin sadarkan kepada Yunus, aku ini pencipta yang mengasihi semua. Oleh karena itu, Niniwe mau Tuhan tunjukkan di mata Yunus bahwa dia pun menyelamatkan Niniwe dengan jumlah penduduk yang lebih daripada 120.000. Nah, saudara, ayat ke-10 dan 11. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak, aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Saudara, untuk menyadarkan, menginsafkan Yunus, Tuhan sengaja menumbuhkan pohon jara. Yunus di tengah-tengah jengkel, dikasih pohon jara, dia merasa nyaman. Wah, ada pohon yang membuat dia sejuk. Tetapi, oleh karena ketetapan Tuhan, daun pohon jara ini dimakan oleh ulat, dan dalam satu hari pun, pohon jara ini mati. Yunus jengkel lagi. Kemudian terjadi dialog antara Tuhan dengan Yunus. Nah, Tuhan tanya sama Yunus, kamu sayang dengan pohon jara yang mati? Yunus berkata, jelas sayang, karena apa? Ini bermanfaat buat aku. Oleh karena itu, Tuhan berbicara lewat ayat 10 dan 11. Tuhan berkata sama Yunus,
Pohon jara itu loh, kamu tidak ikut nanam dan tidak ikut menumbuhkan. Hanya oleh karena ini bermanfaat buat kamu, kamu merasa sayang jika pohon jara ini mati. Lah sekarang Niniwe itu ciptaanku. Penduduknya 120.000. Punyaku. Jelas toh, aku yang punya, aku juga sayang. Kehilangan yang 120.000. Kamu tidak rugi apa-apa, aku yang rugi kalau ini mati. Oleh karena itu aku tahu penduduk yang 120.000 ini harus tak selamatkan. Karena mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang salah, orang-orang yang berdosa. Kenapa? Membedakan tangan kanan dengan tangan kirinya saja mereka tidak mampu. Tetapi oleh karena ini adalah umat ciptaanku juga, aku tetap mengasihi mereka dan aku berupaya. Sebagai sang pencipta, aku akan selamatkan Niniwe. Walaupun mereka adalah bukan orang Yahudi. Jadi demikian pula dia berkata, aku pun mengasihi orang-orang di luar orang Kristen. Karena mereka juga umat ciptaanku. Karena apa saudara? Ternyata orang dihakimi oleh karena perbuatannya. Orang-orang yang tidak mengenal Taurat, orang-orang yang tidak mengenal nama Yesus, dia akan menghakimi lewat hati nurani mereka. Ayatnya ada. Saudara baca. Saudara, tapi yang jelas lewat peristiwa ini, 3 pribadi ini hadir. Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mereka mengetahui peristiwa tentang Niniwe. Sehingga dengan demikian, siapa yang menyelamatkan orang di luar Kristen? Tetap adalah Yesus Sang Juru Selamat. Tidak ada nama lain. Dan ketika dia, Yesus Sang Juru Selamat, mau selamatkan orang di luar orang Kristen, saudara dan saya, dan manusia yang lain, tidak bisa protes. Karena dia berkata juga kepada Anda, sama seperti dia berkata kepada Yunus, aku adalah yang memiliki Niniwe. Jelas saja aku sayang kepada Niniwe. Kota yang besar dengan jumlah penduduk 120.000. Yang masing-masing tidak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Aku yang akan berusaha untuk mereka bisa berbalik menjadi orang yang baik. Supaya aku menyelamatkan Niniwe yang besar itu. Shalom. Kita berjumpa di video yang selanjutnya. Haleluya. Amin.